Kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diciptakan dari segumpal tanah liat yang kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Setelah itu, Allah memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Di antara semua ciptaan Allah, hanya iblislah yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Mereka berdua sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, iblis telah diusir dari surga dan dijadikan makhluk yang sesat. Iblis pun berjanji akan menghasut dan menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa bebas menikmati apa saja di dalam surga. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, yaitu tidak boleh mendekati pohon khuldi. Dengan tipu daya dan bujukan manis, iblis mulai menyesatkan Nabi Adam dan Hawa. Iblis membujuk mereka untuk memetik buah khuldi itu. Nabi Adam dan Hawa telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka bertaubat dan memohon ampun atas segala dosa yang telah diperbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, terpisah dari Hawa yang diturunkan di Jeddah. Hawa yang diturunkan di Jeddah merasa sangat kesepian. Ia terus berjalan tanpa merasa lelah untuk mencari Nabi Adam. Nabi Adam pun melakukan hal yang sama. Ia terus berjalan untuk mencari Hawa. Mereka berdua berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan kembali. Bertahun-tahun lamanya Nabi Adam dan Hawa saling mencari. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempertemukan keduanya di Musdalifah. Dalam riwayat lain menyebutkan mereka dipertemukan di Padang Arafah. Nabi Adam dan Hawa sangat bersyukur bisa bertemu kembali. Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan baru di bumi. Mereka berternak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya mereka berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diampuni segala dosa yang telah diperbuat. Dalam kehidupan berkeluarga, Nabi Adam dan Hawa dikaruniai 40 anak. Setiap kali Hawa melahirkan, senantiasa kembar laki-laki dan perempuan. Allah memberikan perintah untuk menikahkan anak-anak mereka. Namun dengan syarat tidak boleh menikahkan sesama saudara kembar. Anak dan cucu Nabi Adam terus bertambah. Masing-masing dari mereka yang telah menikah pergi membangun keluarga sendiri. Hingga akhirnya mereka tersebar ke seluruh dunia, terbagi-bagi menjadi beraneka suku dan negara. Sumber dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Kisah Nabi Idris alaihi salam di langit keempat. Keturunan Nabi Adam alaihi salam semakin bertambah. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang buruk budi pekertinya. Mereka sangat suka berjudi, berkelahi, dan berbuat dosa lainnya. Mereka tak lagi beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Adam. Hanya sedikit manusia yang taat kepada ajaran Nabi Adam untuk menyembah Allah. Salah satunya adalah Nabi Idris alaihi salam. Beliau adalah nabi kedua setelah Nabi Adam.
Melihat sifat Nabi Idris yang begitu taat dan saleh, malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan bertemu dengan Nabi Idris. Setelah permintaannya dikabulkan, malaikat Israel menemui Nabi Idris dalam wujud manusia. Setelah mengetahui bahwa yang dijumpainya adalah malaikat, Nabi Idris pun meminta untuk dapat merasakan hal gaib. Misalnya saja, mati, melihat neraka, serta melihat surga. Rupanya Allah mengabulkan permohonan Nabi Idris. Nabi Idris pun merasakan bagaimana pedihnya saat ajal menjemputnya. Hingga akhirnya Nabi Idris benar-benar meninggal dunia. Lalu setelah itu Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris dibawa ke neraka. Ketika melihat pemandangan neraka yang begitu mengerikan, Nabi Idris pun pingsan. Beliau tak oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nabi Idris diajak mengunjungi surga. Betapa terpesonanya beliau saat melihat pemandangan surga. Semuanya begitu indah. Bahkan air sungai terlihat begitu berkilau. Waktunya telah tiba bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Malaikat Israel telah siap untuk mengantar Nabi Idris pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan untuk meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah agar diizinkan tinggal di surga untuk selamanya. Allah memang Maha Pengasih. Allah telah memberikan tempat yang indah dan mulia di langit keempat kepada Nabi Idris. Dan beliau menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga tanpa mengalami kematian. Saat diangkat ke langit keempat ini, usia Nabi Idris adalah 82 tahun. Jauh setelah itu, Nabi Muhammad SAW menuju di surga dalam perjalanan Isra Mi'raj. Beliau bertemu dengan seorang laki-laki di dalam langit keempat. Nabi Muhammad pun bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab, "Inilah Idris." Sumber dalam Al-Quran, Surat Maryam ayat 56 yang berbunyi, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi." Surat Maryam ayat 57 yang berbunyi, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam tiada, ada 5 orang saleh yang terkenal mulia. Mereka adalah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Setelah kelima orang saleh itu meninggal dunia, masyarakat yang mirip dengan mereka dan menyembahnya layak. Semakin lama, manusia semakin lupa akan ajaran Allah SWT. Mereka berubah menjadi penyembah patung-patung berhala dan pemuja harta. Saat itulah Allah menunjuk Nabi Nuh sebagai penunjuk jalan yang benar. Saat diangkat menjadi nabi, usia Nabi Nuh adalah 480 tahun. Nabi Nuh berseru kepada kaumnya agar berhenti menyembah dan kembali ke ajaran yang benar. Namun seruan itu tidak dihiraukan. Bahkan istri Nabi Nuh, Waliah, dan anak laki-lakinya Kan'an termasuk orang-orang yang menentang dakwah Nabi Nuh. Selama berdakwah, Nabi Nuh selalu mendapatkan tentangan dan hinaan. Setelah bertahun-tahun berdakwah, pengikut Nabi Nuh tak lebih dari 80 orang. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah SWT untuk menurunkan hukuman kepada kaumnya yang tidak mau kembali beriman kepada Allah. Allah berfirman agar Nabi Nuh membangun sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Kapal itulah yang akan menyelamatkan manusia dari banjir yang akan segera datang. Nabi Nuh segera mengumpulkan semua pengikutnya dan mulai membangun sebuah kapal di puncak gunung yang terpencil.
Kabar tentang kapal Nabi Nuh segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang mulai berdatangan untuk melihat kapal tersebut. Mereka tak henti-hentinya menghina dan menyebut Nabi Nuh sebagai penipu. Karena tak mungkin ada banjir di tengah-tengah musim panas. Kapal besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalam kapal itu ada lumbung yang besar untuk menyimpan makanan. Ada pula kandang-kandang untuk para hewan. Nabi Nuh membawa hewan masing-masing sepasang jantan. Hukuman dari Allah bagi orang-orang yang tidak beriman pun datang. Di tengah-tengah cuaca yang begitu panas, hujan dan badai datang dengan cepat. Dari sela-sela tanah yang mengering, muncul mata air yang begitu besar. Dalam sekejap saja, daratan itu telah ditenggelamkan oleh banjir yang begitu dahsyat. Banjir itu berlangsung selama 40 hari. Setelah badai berhenti, Nabi Nuh memerintahkan kepada para pengikutnya untuk membangun pemukiman. Mereka pun kembali meneruskan kehidupan dan Nabi Nuh terus berjuang sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga usia 950 tahun. Sumber dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 14-15 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami menyelamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia." Kisah Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad adalah keturunan salah satu pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Mereka tinggal di daerah pegunungan Al-Aqaf yang sangat subur. Rata-rata kaum Ad bertubuh kuat, kekar, dan gagah. Selama ini, kaum Ad hidup dalam kemakmuran. Selain pandai bercocok tanam, kaum Ad juga pandai memahat. Mereka membangun rumah-rumah yang begitu indah, gedung-gedung yang sangat megah, serta benteng pertahanan yang kokoh. Semua itu dihiasi dengan patung-patung pahat yang sangat menawan. Kemakmuran telah membuat kaum Ad lupa akan ajaran yang benar. Mereka mulai memahat patung-patung untuk disembah. Dengan kepandaian mereka memahat, terciptalah patung-patung berhala yang sangat banyak. Dan mereka mulai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kaum Ad bergelimang dengan harta dan kesesatan. Mereka sangat sombong dengan kekuatan dan kekayaan yang dimiliki. Mereka juga terkenal kejam, suka berbuat curang dan suka memfitnah. Bagi mereka, uang dan kekuasaan adalah segalanya. Di tengah-tengah kekacauan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Hud sebagai nabinya. Tugas Nabi Hud adalah menyadarkan kaum Ad dan membimbing mereka agar kembali ke ajaran yang benar dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu saja dakwah Nabi Hud mendapat banyak tentangan dan hinaan. Kaum Ad menentang dengan keras dakwah Nabi Hud. Bahkan saat kekeringan melanda dan menghancurkan ladang-ladang, mereka beramai-ramai menyembah berhala untuk memohon agar hujan segera datang. Hal ini membuat Nabi Hud semakin bersedih. Nabi Hud terus berusaha mengingatkan kaum Ad bahwa yang bisa menolong mereka dari kekeringan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tetua kaum Ad menjadi semakin marah. Mereka menuduh Nabi Hud sebagai penipu yang hanya mengincar harta saja. Mereka lantas memberi sekantong emas dan meminta agar Nabi Hud berhenti berdakwah. Nabi Hud selalu mengingatkan bahwa hukuman dari Allah akan datang pada kaum yang tidak mau bertobat dan beriman kepada Allah. Rupanya kaum Ad tidak takut akan hukuman itu dan menentang Nabi Hud untuk membuktikannya. Nabi Hud pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta petunjuk. Allah memerintahkan Nabi Hud untuk segera meninggalkan kaum Ad. Tak lama kemudian, langit berubah menjadi hitam.
badai topan datang menghancurkan seluruh kota. Kaum Ad dan semua hartanya musnah, tertimbun dalam debu dan pasir. Sumber dalam Al-Quran, Surat Al-Haqqah ayat 69. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan oleh angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong dan lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Kisah Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Samud adalah anak keturunan dari pengikut Nabi Hud. Sama seperti leluhurnya, kaum Samud dikenal berbadan kuat, besar, dan gagah. Mereka juga dikenal memiliki kepandaian dalam bidang bertani, beternak, dan memahat. Hal ini membuat kehidupan mereka sangat makmur dan berkecukupan. Keahlian memahat yang dimiliki kaum Samud terlihat dalam rumah-rumah mereka yang sangat mewah, gedung-gedung yang kokoh, serta patung-patung yang menawan. Namun sayangnya, kemakmuran menjadikan mereka lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai membuat patung-patung berhala untuk disembah. Di tengah-tengah kekacauan itu, Allah menunjuk Nabi Saleh sebagai nabinya. Nabi Saleh berupaya untuk menyadarkan kaum Samud. Sama seperti kaum-kaum sebelumnya, kaum Samud pun menolak Nabi Saleh. Mereka menganggap Nabi Saleh hanyalah seorang pembohong dan penipu. Allahu Akbar. Kaum Samud memaksa Nabi Saleh untuk menunjukkan sebuah mukjizat sebagai bukti bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Saleh berdoa, Allah memberikan wahyu agar Nabi Saleh memukulkan tangan ke atas batu. Tiba-tiba saja muncullah seekor unta betina yang sangat bagus. Unta betina itu membuktikan bahwa Nabi Saleh benar-benar utusan Allah. Nabi Saleh berpesan kepada kaum Samud untuk tidak mengganggu unta itu dan memberinya makan serta minum sampai unta itu kenyang. Hal ini membuat para tetua kaum Samud menjadi marah. Di antara orang-orang yang membenci Nabi Saleh, ada satu janda kaya dan cantik bernama Saduk bin Imahya. Ia mempengaruhi beberapa pemuda untuk membunuh unta Nabi Saleh. Maka berangkatlah Musadda bin Muharrij dan Gudar beserta 7 kawannya. Musadda melepaskan anak panahnya dan mengenai paha unta Nabi Saleh. Setelah unta itu terjatuh, mereka lantas menyembelihnya. Kabar kematian unta Nabi Saleh ini membuat para tetua kaum Samud merasa senang. Dengan begini, tak ada lagi bukti bahwa Nabi Saleh benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud dipimpin oleh tetua mereka mendatangi Nabi Saleh. Mereka menagih datangnya hukuman Allah karena unta itu telah dibunuh. Karena hukuman itu tak kunjung datang, kaum Samud semakin marah dan menghina Nabi Saleh. Mereka semakin percaya jika Nabi Saleh hanyalah seorang pembohong. Kesombongan kaum Samud menantang hukuman Allah membuat Nabi Saleh sedih. Beliau lantas berdoa kepada Allah dan Allah memerintahkan agar Nabi Saleh segera pergi. Setelah itu, langit tertutup oleh awan dan batu-batu besar berjatuhan ke bumi. Dalam sekejap, kaum Samud dan kotanya yang megah pun hancur tertimbun batu. Sumber dalam Al-Quran. Al-Quran Surat Hud ayat 61 hingga 63 yang berbunyi, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunnya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa hambanya."
Kaum Samud berkata, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seseorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Saleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberikannya aku rahmat darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian." Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Babilonia, Raja Namrud terkenal sebagai raja yang sangat kejam. Suatu hari, sang raja bermimpi tentang seorang anak laki-laki yang berusaha merebut mahkotanya. Menurut peramal istana, mimpi itu berarti bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan berusaha menghancurkan kerajaannya. Maka, Raja Namrud pun memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang dilahirkan. Perintah Raja Namrud membuat Tarah merasa cemas. Saat ini istrinya sedang mengandung. Sekalipun Tarah adalah pembuat berhala kepercayaan raja, jika anak yang dilahirkan adalah laki-laki, maka anak itu tetap harus diserahkan kepada raja. Karena itulah ia menyembunyikan istrinya di sebuah gua. Istri Tarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ibrahim. Setelah Ibrahim dewasa, ia merasa heran melihat perilaku masyarakatnya. Mereka menyembah pada patung-patung berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Bahkan, ayahnya sendiri adalah pembuat berhala yang sangat terkenal. Ibrahim memutuskan untuk mencari kebenaran tentang Tuhan. Ibunya berkata bahwa Tuhan adalah Raja Namrud dan patung-patung berhala. Pada suatu malam, Ibrahim melihat sebuah bintang yang sangat besar. Ia kemudian menganggap bintang itu sebagai Tuhan. Namun, saat bintang itu hilang dan digantikan bulan, Ibrahim pun menganggap bulan adalah Tuhannya. Saat bulan tenggelam digantikan oleh matahari, Ibrahim memuja matahari sebagai Tuhan. Dan saat matahari menghilang, Ibrahim tak lagi menganggapnya sebagai Tuhan. Saat itulah Allah memberikan petunjuk kepada Ibrahim. Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, keyakinan dan keimanan Ibrahim menjadi mantap. Ia pun semakin berani menyerukan bahwa patung berhala itu bukanlah Tuhan. Ibrahim mengajak orang-orang untuk meninggalkan patung berhala itu dan hanya menyembah kepada Allah SWT saja. Beliau berdakwah sebagai Nabi Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim dipanggil menghadap oleh Raja Namrud. Raja sangat marah mendengar Ibrahim meragukan berhala-berhalanya. Namun karena Nabi Ibrahim adalah anak dari Tarah, pembuat berhala kepercayaannya, Raja hanya memberikan peringatan agar Nabi Ibrahim tidak mengacau. Peringatan Raja Namrud tidak membuat Nabi Ibrahim menjadi takut. Suatu malam, Nabi Ibrahim menyelinap ke dalam aula besar tempat berhala kerajaan disimpan. Nabi Ibrahim lantas menghancurkan semua patung berhala yang berukuran kecil. Ia hanya menyisakan satu patung berhala yang paling besar. Allahu Akbar. Raja Namrud dan seluruh masyarakat sangat marah saat mengetahui bahwa berhala mereka telah dirusak oleh Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun menjatuhkan hukuman kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akan dibakar hidup-hidup. Raja Namrud berkata, "Jika kamu memang utusan Tuhan, maka tentunya kamu akan selamat. Namun jika kamu tidak selamat, maka jelaslah bahwa kamu hanya seorang pembohong." Saat itulah Allah memerintahkan kepada api, "Hai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Ini terkandung dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Sekalipun Nabi Ibrahim dibakar selama 7 hari 7 malam, ia tidak mengalami luka sedikit pun. Itulah bukti kekuasaan Allah SWT. Raja Namrud dan pengikutnya tidak lagi bisa membantah ucapan Ibrahim.
Ibrahim pun melanjutkan dakwah, berusaha menyadarkan masyarakatnya. Sumber dalam Al-Quran. Cara Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ada dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51 yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala ada dalam surat Al-Anbiya ayat 58. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Beliau beserta istrinya pindah ke Urdun atau Yordania dan menetap di desa Sadun atau Sodom. Ketika dalam perjalanan itulah Allah mengangkat Lut sebagai nabinya untuk menyebarkan ajaran yang benar. Di Sadum, Nabi Lut bercocok tanam dan berternak. Beliau pun hidup dalam berkecukupan. Sadum adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang sesat. Mereka tidak mempunyai Tuhan dan suka berbuat maksiat. Sehari-hari mereka selalu berjudi, berkelahi, menganiaya, dan merampok. Bagi mereka, siapa yang kuat, maka dialah yang berkuasa. Selain terbiasa melakukan berbagai macam kejahatan, kaum Sadum juga melakukan satu kesalahan besar, yaitu laki-laki menikah dengan sesama laki-laki. Hal ini sungguh tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Melihat perilaku kaumnya yang sangat tercela, Nabi Lut pun memulai dakwahnya. Beliau berusaha menyadarkan mereka bahwa menyukai sesama laki-laki itu haram hukumnya, dan azab Allah akan perih bagi siapapun yang melakukannya. Dakwah Nabi Lut ditentang dengan keras oleh kaum Sadum. Semakin sering Nabi Lut berdakwah, maka semakin bertambah kebencian kaum Sadum kepada Nabi Lut. Karenanya, Nabi Lut pun berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk agar kaum Sadum bisa kembali ke jalan yang benar. Tanpa sepengetahuan Nabi Lut, Allah mengutus 3 malaikat untuk bertamu. Mereka menyamar menjadi 3 pemuda yang sangat rupawan. Istri Nabi Lut yang telah bersekutu dengan kaum Sadum segera pergi ke desa untuk menyebarkan fitnah karena Nabi Lut sedang bersama laki-laki rupawan. Segera saja seluruh masyarakat Sadum berdatangan ke rumah Nabi Lut. Mereka menuduh Nabi Lut sama dengan mereka, yaitu menyukai sesama laki-laki. Saat itulah tamu Nabi Lut berkata bahwa mereka adalah utusan Allah yang akan menyelamatkan Nabi Lut dari azab yang akan Allah berikan kepada kaum Sadum. Allah memerintahkan Nabi Lut untuk pergi meninggalkan Sadum sebelum fajar tiba. Nabi Lut dan pengikutnya segera bergegas meninggalkan Sadum. Mereka semua berjalan tanpa menoleh ke belakang, kecuali istri Nabi Lut. Saat menoleh ke belakang, ia melihat kotanya sedang terbakar dan ia pun ikut terbakar. Allahu Akbar. Dalam sekejap, Sadum telah hancur dilahap api dan dihujani oleh batu-batu besar. Penduduk Sadum tidak ada yang selamat, termasuk istri Nabi Lut. Nabi Lut kemudian melanjutkan perjalanan ke Jabrun, Palestina. Di sana, mereka bergabung dengan keluarga Nabi Ibrahim. Sumber dalam Al-Quran. Kisah kaum Nabi Lut ada pada Al-Quran surat An-Naml ayat 54 hingga 55 yang berbunyi, dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasyah atau keji, padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Baitullah. Tak lama setelah Hajar wafat,
Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk menengok Ismail. Saat itu Ismail sedang berburu sehingga Nabi Ibrahim hanya bertemu dengan menantunya. Sifat menantunya itu sangat tidak terpuji dan suka mengeluh. Maka Nabi Ibrahim berpesan agar Ismail segera mengganti bingkai pintu. Pesan Nabi Ibrahim untuk mengganti bingkai pintu itu ternyata mempunyai arti untuk mengganti istri. Maka Ismail segera menceraikan istrinya. Ia kemudian menikah lagi dengan perempuan Arab suku Jurhum yang baik hatinya. Saat kembali berkunjung, Nabi Ibrahim sangat senang dengan istri kedua anaknya. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk membangun Baitullah. Baitullah atau rumah Allah adalah bangunan pertama yang dibangun khusus untuk menyembah Allah bagi seluruh umat manusia. Tugas itu sungguh mulia. Ismail pun bersedia membantu ayahnya membangun Baitullah. Nabi Ibrahim dan Ismail bahu-membahu membangun Baitul Haram dan Ka'bah. Baitullah itu dibangun sesuai petunjuk dari Allah. Siang dan malam, Nabi Ibrahim dan Ismail bekerja dengan giat. Dengan setia, istri Ismail selalu menyediakan makan dan minum untuk mereka. Ketika membangun Baitullah, Nabi Ibrahim dan Ismail selalu berdoa kepada Allah. Mereka memohon agar dijadikan orang yang anak cucu yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT, serta diampuni segala dosa dan diterima taubatnya. Setelah Baitullah selesai, Nabi Ibrahim dan Ismail mempelajari manasik haji. Mereka mengintari Ka'bah sebanyak 7 kali sembari melantunkan doa. Setelah itu, Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa agar Allah mengutus seorang Rasul yang dapat mengajarkan Alkitab kepada seluruh umat manusia. Setelah menyelesaikan pembangunan Baitullah, Nabi Ibrahim kembali ke Jabrun, Palestina. Sementara itu, Ismail telah diangkat sebagai Nabi Allah. Beliau menetap di Mekah bersama istri dan anak-anaknya. Nabi Ismail terus berdakwah kepada masyarakat Mekah. Beliau selalu berusaha mengajarkan ajaran-ajaran Allah kepada siapa saja. Karena sifatnya yang santun, Nabi Ismail disukai oleh banyak orang. Nabi Ismail terus berdakwah hingga usia 137 tahun. Dalam kehidupan berumah tangga, Nabi Ismail dikaruniai 12 orang anak. Semua anak Nabi Ismail menjadi kabilah dan pemimpin umat yang terkemuka. Dari keturunan Nabi Ismail pula, kelak akan lahir seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sumber dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia adalah Baitullah di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Setelah kelahiran Ismail, Sarah sempat merasakan cemburu kepada Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim. Namun, setelah Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya ke Mekah, Sarah kembali menjadi sosok yang periang, santun, dan selalu bertakwa kepada Allah. Di daerah Jabrun, Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah terkenal santun dan baik hati. Nabi Ibrahim dan Sarah akan merasa sangat sedih jika tak ada yang berkunjung ke rumahnya. Mereka adalah contoh teladan yang baik dalam menjamu orang-orang. Mereka selalu menemani serta menjamu dengan makanan dan minuman terbaik. Setelah lama tak ada yang berkunjung, Nabi Ibrahim dikunjungi oleh 3 orang laki-laki berwajah rupawan yang ternyata adalah malaikat utusan Allah. Malaikat itu menyampaikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang saleh. Mendengar kabar gembira itu, Sarah berucap syukur kepada Allah SWT. Apa yang ditetapkan Allah pada diri Sarah benar-benar terwujud. Sarah mengandung dalam usia 99 tahun.
Sedangkan saat itu usia Nabi Ibrahim sudah 120 tahun. Dari rahim Sarah lahirlah Ishak. Sempat terdengar kabar bahwa Ishak bukanlah anak kandung Nabi Ibrahim dan Sarah. Masyarakat Jabrun selama ini mengenal Sarah sebagai perempuan yang tidak bisa mengandung. Namun, saat Ishak tumbuh dewasa, wajahnya sangat mirip dengan Nabi Ibrahim. Maka masyarakat pun mulai percaya bahwa Ishak memang anak Nabi Ibrahim dan Sarah. Ishak tumbuh dan besar di Jabrun. Ia kemudian membantu Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Kemanapun Nabi Ibrahim pergi, Ishak selalu menemani. Ishak dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Allahu Akbar. Allah berkenan mengangkat Ishak sebagai nabi dan melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Nabi Ishak selalu berusaha mengajak masyarakat untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah sebagai Tuhan. Ibunda Nabi Ishak telah tiada, dan ayahnya Nabi Ibrahim juga sudah tua. Sebelum tutup usia, Nabi Ibrahim meminta Nabi Ishak untuk menikah dengan Rifqah, seorang perempuan yang saleh. Setelah itu, Nabi Ibrahim wafat dalam usia 175 tahun. Setelah menikah dengan Rifqah, Nabi Ishak dikaruniai dua orang putra yang diberi nama Is atau Ais dan Yakub. Kelak, Yakub akan menjadi seorang nabi bagi kaum Bani Israel. Menurut riwayat, Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Sumber dalam Al-Quran surat Hud ayat 71 yang berbunyi, dan istrinya berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai dua orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Padang Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Tidak mampu melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Allahu Akbar. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Batwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik, Rahil, yang memiliki paras rupawan. Namun setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Lailah, putri tertua pamannya.
Saat itu, menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Dahud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Sumber dalam Al-Quran adalah surat Syod ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Dari ayat, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ayat 47. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihissalam adalah orang mulia yang mempunyai leluhur orang-orang mulia. Ia adalah anak Nabi Yakub alaihissalam, cucu dari Nabi Ishak alaihissalam, dan buyut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, Yusuf terkenal sebagai anak yang saleh dan patuh pada orang tua. Wajahnya pun sangat rupawan dan ia adalah anak kesayangan. Hal ini membuat hanya Bunyamin saja yang bersikap baik padanya. Yusuf dan Bunyamin adalah anak Nabi Yakub dari istrinya yang bernama Rahil. Suatu ketika, Yusuf menceritakan tentang mimpi yang dia dapat kepada ayahnya. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sedang bersujud kepadanya. Nabi Yakub berkata, mimpi itu adalah nubuat atau takdir yang akan terjadi. Kelak, Yusuf akan menjadi orang yang mulia. 11 bintang melambangkan saudara-saudaranya. Matahari melambangkan Nabi Yakub dan bulan melambangkan ibunya Rahil. Nabi Yakub meminta agar Yusuf merahasiakan arti mimpi tersebut. Ia khawatir Yusuf akan dicelakai oleh para saudaranya. Meskipun mimpi itu tetap menjadi rahasia, ke-10 saudaranya yang terlanjur membencinya itu merencanakan satu rencana jahat. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah itu, mereka pulang membawa sobekan baju Yusuf dan mengatakan kepada ayah bahwa Yusuf diserang oleh serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Yusuf. Yusuf ditemukan oleh Malik, seorang khalifah, dan kemudian menjual Yusuf kepada Khiftir al-Aziz, seorang wasir agung di Mesir. Karena berwajah tampan dan cerdas, Yusuf kemudian diangkat anak oleh sang wasir agung. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berilmu tinggi. Banyak gadis-gadis yang memujanya, tak terkecuali Zulaika yang merupakan ibu tirinya. Karena dituduh merayu Zulaika, Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 orang budak. Salah satu budak itu kelak akan menolongnya keluar dari penjara. Allahu Akbar. Suatu ketika,
Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Setelah itu, ia melihat 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir gandum kering. Semua ahli tafsir kerajaan tak ada yang bisa memahami arti mimpi sang raja. Akhirnya, budak raja menyarankan agar raja menemui Yusuf di dalam penjara. Rupanya, budak itulah yang dulu berada dalam satu penjara bersama Yusuf. Menurut Yusuf, arti mimpi sang raja adalah akan datang 7 masa subur. Seharusnya raja menanam gandum pada masa ini dan menyimpannya baik-baik. Selanjutnya akan datang 7 masa kekeringan sehingga tidak bisa bercocok tanam dan seluruh persediaan pun akan habis. Yang tersisa hanyalah sedikit biji gandum yang akan ditanam pada masa berikutnya. Berkat kecerdasan Yusuf, Raja Mesir pun mengangkat Yusuf sebagai wasir agung. Yusuf bertugas mengelola persediaan bahan makanan selama masa kering. Masa keringan yang panjang benar-benar datang sesuai perkataan Yusuf. Banyak negara-negara yang meminta bantuan makanan ke negeri Mesir, termasuk pula saudara-saudaranya dari Kan'an. Rupanya, para saudaranya sudah lupa padanya, sehingga Yusuf merencanakan sesuatu. Ia meminta agar mereka pulang dan membawa Bunyamin ke Mesir. Jika Bunyamin tidak ikut, maka mereka tidak akan Meskipun merasa heran, para saudara Yusuf sangat senang bisa bertemu dengan Bunyamin. Ia pun mencari cara agar Bunyamin. Di dalam karung Bunyamin, Yusuf memasukkan sebuah piala emas. Saat para saudara hendak pulang, Yusuf mengumumkan bahwa satu piala telah dicuri. Betapa terkejutnya para saudara itu. Akhirnya Bunyamin harus tinggal di Mesir. Yusuf merasa senang bisa berkumpul kembali dengan Bunyamin. Para saudara akhirnya pulang menyampaikan berita sedih itu kepada ayah mereka. Nabi Yakub yang masih sedih karena kehilangan Yusuf, kini bertambah sedih karena Bunyamin pun hilang. Kesedihan Nabi Yakub membuat kedua matanya menjadi putih dan ia tidak bisa lagi melihat. Nabi Yakub memerintahkan agar anak-anaknya kembali ke Mesir untuk menjemput Bunyamin. Setibanya di Mesir, mereka menceritakan keadaan ayah dan memohon agar Bunyamin diizinkan pulang ke Kan'an. Mendengar cerita para saudara, Yusuf pun memberitahukan siapa dirinya. Para saudara itu merasa terkejut. Mereka tidak menyangka jika Yusuf masih hidup. Kemuliaan sifat Yusuf terlihat ketika ia memaafkan semua saudaranya. Ia kemudian meminta agar saudaranya pulang menjemput ayah serta ibunya. Yusuf mengundang mereka semua untuk tinggal di Mesir. Nabi Yakub alaihissalam dan seluruh keluarganya berkumpul di Mesir. Mata Nabi Yakub kembali bisa melihat. Ia merasa begitu bahagia bisa bertemu dengan Yusuf. Karena kecakapan Yusuf mengelola ekonomi di Mesir, Yusuf kemudian diangkat menjadi Raja Mesir. Sumber dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 4 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku.'" Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub masih termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Ia menikah dengan Rahmah yang masih keturunan Nabi Yusuf dan memiliki banyak anak. Nabi Ayub mengemban dakwah di tengah-tengah kaum Hauran dan Batsniah. Kehidupan Nabi Ayub bergelimang harta dan luar biasa banyaknya. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang santun dan dermawan. Ia banyak membangun masjid dan mengajarkan agama sesuai dengan perintah Allah.
Ketakwaan Nabi Ayub membuat iblis merasa tidak senang. Ia lantas memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis membuat semua ternak mati secara bersamaan. Nabi Ayub pun jatuh dalam kemiskinan. Meskipun telah jatuh dalam kemiskinan, ketakwaan Nabi Ayub tidak berkurang. Iblis pun kembali memohon kepada Allah. Kini ia berniat merebut semua anak Nabi Ayub. Dengan kekuatannya, iblis merobohkan rumah dan menewaskan semua anak Nabi Ayub. Nabi Ayub sungguh merasa sedih. Namun, iman dan takwanya tidak berkurang. Iblis tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diizinkan mengganggu Nabi Ayub. Nabi Ayub telah jatuh miskin. Semua anaknya tewas dan sekarang iblis memberikan penyakit yang sungguh mengerikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya bernanah. Dengan kondisi ini, semua sanak saudaranya pergi menjauh. Hanya Rahmah, istrinya saja yang masih setia menjaga dan merawatnya. Melihat kesetiaan Rahmah kepada Nabi Ayub, iblis berencana untuk menggodanya. Iblis pun menyamar menjadi manusia dan berbicara kepada Rahmah. Iblis berkata bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit Nabi Ayub, mengembalikan harta serta anak-anaknya jika ia dan Nabi Ayub mau menyembah kepadanya. Allahu Akbar. Rahmah lantas menceritakan pertemuannya dengan orang asing tersebut. Betapa terkejutnya Nabi Ayub saat mengetahui iman istrinya telah goyah. Nabi Ayub lantas berkata bahwa orang asing itu pastilah iblis yang hendak menggoyahkan iman mereka. Nabi Ayub lantas menyuruh istrinya agar bertaubat. Nabi Ayub berjanji jika ia sehat nanti, ia akan mendera atau mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Itu adalah hukuman bagi istrinya yang telah tergoda oleh iblis. Nabi Ayub menderita selama 18 tahun dan selama itu pula Rahmah setia merawatnya. Nabi Ayub tak henti-hentinya berdoa memohon kesembuhan. Mendengar doa Nabi Ayub, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menyampaikan wahyu. Malaikat itu meminta agar Nabi Ayub berdiri dan menghentakkan kakinya ke tanah. Secara ajaib, dari dalam tanah muncul air yang begitu jernih. Nabi Ayub lantas meminum air itu dan membasuh seluruh tubuhnya. Dengan izin Allah, seluruh penyakit Nabi Ayub langsung sembuh. Betapa bahagianya Rahmah ketika melihat suaminya telah sembuh. Ia langsung berlutut dan mengucapkan syukur kepada Allah. Nabi Ayub sangat sayang pada istrinya, apalagi kesetiaan dan iman Rahmah telah teruji selama 18 tahun menemani dan merawatnya dengan penuh kasih. Namun, janji Nabi Ayub untuk mendera Rahmah sebanyak 100 kali tetap harus dijalankan. Saat itulah Allah yang Maha Penyayang memberikan jalan keluar. Allah memerintahkan Nabi Ayub mengambil seikat rumput dan memukul istrinya dengan itu, sehingga tidak akan ada janji yang dilanggar dan istrinya pun tidak mengalami kesakitan. Allah sungguh Maha Adil dan Maha Pemurah. Atas kesabaran Nabi Ayub dalam menerima cobaannya, Allah mengembalikan semua yang telah hilang dari Nabi Ayub dan melipat gandakannya. Nabi Ayub mengemban tugas dari Allah hingga usia 93 tahun. Sumber dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 84 yang berisi, "Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Allahu Akbar. Kisah
Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Allahu Akbar. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda umat manusia. Hasil bujuk rayu iblis berhasil mempengaruhi kaum Madian. Kaum Madian dikaruniai rezeki yang melimpah dan kecerdasan dalam berdagang. Namun sayangnya, mereka telah terjerumus dalam kesesatan. Mereka telah melupakan ajaran yang benar dan berganti menyembah Al-Aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Allahu Akbar. Di tengah kaum Madian yang sesat, Allah menunjuk Nabi Syuaib sebagai penunjuk jalan. Nabi Syuaib masih keturunan Nabi Lut dan ia dikenal sebagai nabi yang cerdas serta pintar berkhutbah. Nabi Syuaib begitu keras menyerukan agar kaum Madian berhenti menyembah pohon Al-Aikah dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kaum sebelumnya, kaum Madian pun menentang seruan Nabi Syuaib. Allahu Akbar. Dalam berdagang, kaum Madian sering kali berbuat curang. Mereka sengaja mengurangi timbangan dan merugikan para pembeli. Karenanya, Nabi Syuaib menyerukan agar mereka berdagang dengan jujur. Seruan Nabi Syuaib ini semakin membuat marah kaum Madian. Allahu Akbar. Para pemuka kaum Madian sudah tidak tahan lagi dengan dakwahan Nabi Syuaib. Mereka pun berusaha mengancam Nabi Syuaib serta para pengikutnya. Jika Nabi Syuaib tidak menghentikan dakwahnya, maka Nabi Syuaib akan diusir dari Madian. Sikap kaum Madian yang selalu menolak dakwah Nabi Syuaib membuat sang nabi merasa sedih. Nabi Syuaib kemudian berdoa dan memohon petunjuk. Allah pun memerintahkan agar Nabi Syuaib pergi dari Madian. Setelah itu, Allah mengguncang Madian dengan gempa yang sangat dahsyat. Allah mengutus Nabi Syuaib untuk berdakwah di Ashabul Aikah. Tempat itu tidak jauh dari Madian, dan masyarakatnya pun sama dengan kaum Madian. Mereka menentang dengan keras dakwahan Nabi Syuaib. Bahkan peristiwa hancurnya kaum Madian tidak membuat mereka takut. Penduduk Ashabul Aikah menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan hukuman dari Allah sesuai cerita Nabi tentang kaum Madian. Kemusyrikan dan kekafiran kaum Ashabul Aikah mendatangkan hukuman dari Allah. Tiba-tiba saja mereka merasakan udara yang sangat panas membakar seluruh tubuh. Hawa panas itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, langit berwarna hitam pekat, menandakan hujan akan segera turun. Namun, yang turun bukanlah air, melainkan api batu bara yang menyala. Sungguh luar biasa hukuman dari Allah bagi kaum-kaum yang sesat dan tidak mau beriman. Allahu Akbar. Nabi Syuaib bersama pengikutnya kembali ke Madian. Kota itu tidak rusak meskipun diterjang gempa yang dahsyat. Hanya orang-orang yang menentang Allah saja yang dimusnahkan pada hari itu. Setelah itu, Nabi Syuaib kembali meneruskan dakwahnya. Sumber dalam Al-Quran surat Hud ayat 84 yang berbunyi, "Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan.'" Allahu Akbar. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar. Saat itu, Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun yang sangat kejam.
Fir'aun tidak mau jika suatu hari nanti ada orang yang merebut tahtanya. Maka ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh. Perintah Fir'aun itu membuat Yukabat merasa takut karena ia telah melahirkan seorang anak laki-laki. Atas petunjuk dari Allah, Yukabat meletakkan bayinya di sebuah keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Yukabat meminta agar anak perempuannya, Maryam, mengikuti kemanapun adiknya terhanyut. Dan ternyata bayi itu hanyut ke arah istana dan ditemukan oleh para dayang. Mereka lantas menyerahkan bayi tersebut kepada ratu mereka. Istri Fir'aun yang belum dikaruniai anak lantas mengangkat bayi itu sebagai anak. Bayi itu kemudian diberi nama Musa. Musa terus-menerus menangis dan tidak mau menyusu pada dayang istana. Akhirnya sang ratu mencari seorang ibu susu bagi Musa. Maka jadilah Yukabat sebagai. Suatu hari, saat sedang berada dalam pangkuan Fir'aun, Musa kecil tanpa sengaja menarik janggut Fir'aun dengan keras. Ketika itu juga, Fir'aun memerintahkan agar Musa dibunuh. Namun, karena istrinya terus-menerus membujuknya, akhirnya Fir'aun pun mengampuni Musa. Musa dibesarkan dan dididik layaknya putra raja. Namun ketika ia dewasa, ia mulai sadar siapa dirinya. Ia bukanlah anak sang raja, melainkan anak seorang Bani Israel, kaum yang selalu ditindas oleh Fir'aun. Suatu hari, Musa melihat perkelahian antara seorang pemuda Bani Israel dengan pemuda dari suku Hipti atau suku Mesir. Saat hendak melerai, tanpa sengaja, Musa memukul pemuda kaum Hipti itu hingga tewas. Karena kesalahannya itu, Musa diancam dengan hukuman mati. Dengan bantuan dari seorang pengikut Nabi Ibrahim, Musa berhasil melarikan diri. Musa terus berjalan hingga ke kota Madian dan bertemu dengan Nabi Syu'aib. Dalam riwayat lain, Musa bertemu dengan anak saudara Nabi Syu'aib. Kemudian, Musa bekerja pada Nabi Syu'aib. Tak lama kemudian, Musa menikah dengan Syafura, anak perempuan Nabi Syu'aib. Setelah 10 tahun lamanya, Musa berkeinginan untuk pulang ke Mesir. Maka ia pun mengajak istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Saat malam tiba, Musa memutuskan untuk beristirahat dan membuat sebuah tenda di padang pasir. Musa kemudian pergi untuk mencari api hingga sampailah ia di Gunung Tur. Di sana, Musa melihat api tampak menyala di sebatang pohon berwarna hijau. Saat itulah sebuah suara terdengar. Itu adalah suara Allah. Allah telah mengangkat Musa sebagai nabinya dan mengutus Musa untuk menyadarkan Fir'aun beserta seluruh rakyat Mesir. Dari peristiwa itu, Nabi Musa dijuluki Halimullah, yang berarti nabi yang diajak bicara oleh Allah. Allahu Akbar. Setelah pulang ke rumah ibunya, ia mengajak Harun, saudaranya, untuk pergi menemui Raja Fir'aun. Mereka berdua telah mengemban tugas dari Allah. Di dalam istana Fir'aun, Musa beserta Harun dengan lantang menyerukan bahwa mereka adalah utusan Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Fir'aun sangat marah mendengar hal tersebut. Ia kemudian meminta Musa untuk memberikan bukti bahwa ia benar-benar utusan Allah. Maka Nabi Musa pun menunjukkan mukjizatnya. Tongkat yang dipegangnya berubah menjadi ular dan tangannya berwarna putih bersinar. Sebenarnya Fir'aun merasa takjub, namun ia tidak mau mengakuinya. Fir'aun lantas menyebut Nabi Musa sebagai penyihir biasa. Untuk membuktikan bahwa ia lebih hebat dari Nabi Musa, Fir'aun mengumpulkan 3 penyihir terhebat
untuk melawan Nabi Musa. Satu persatu penyihir istana berhasil merubah tongkat mereka menjadi ular berbisa. Di bawah perlindungan Allah, Nabi Musa merubah tongkatnya menjadi seekor ular raksasa yang kemudian melahap semua ular milik para penyihir. Para penyihir yang menyaksikan keajaiban itu pun langsung bersujud dan memohon ampun kepada Nabi Musa. Allahu Akbar. Kedudukan Nabi Musa semakin kokoh di masyarakat Mesir. Namun, Fir'aun dan pengikutnya tetap saja menolak dakwah Nabi Musa. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk. Maka, Allah memberikan ujian berupa kemarau yang sangat panjang. Rakyat Mesir bersama-sama menghadap kepada Nabi Musa dan meminta pertolongan. Setelah bencana itu lewat, masyarakat Mesir kembali ke dalam kemusyrikan. Allah kemudian menurunkan bencana berupa hama belalang. Setelah hama belalang, Allah kembali mengirimkan hama kutu. Dan setelah itu, Allah merubah seluruh air di Mesir menjadi darah. Namun semua itu tidak menjadikan Fir'aun sadar. Ia justru semakin membenci Nabi Musa. Keinginan Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa tak dapat lagi dicegah. Ia kemudian memimpin pasukan besar untuk menyerang Nabi Musa. Dengan bimbingan dari Allah, Nabi Musa dan pengikutnya lari hingga ke tepi Laut Merah. Nabi Musa terjepit antara lautan dan pasukan Fir'aun. Saat itulah Allah kembali memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Dengan pukulan tongkat Nabi Musa, air laut itu langsung terbelah menjadi dua. Terciptalah sebuah jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya. Setelah sampai di seberang Laut Merah, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya. Seketika itu juga, air laut kembali menyatu dan menenggelamkan pasukan Fir'aun. Nabi Musa dan Harun terus memimpin kaum Bani Israel ke arah Palestina. Ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Allah kembali berbicara kepada Nabi Musa. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk puasa selama 30 malam. Dan Nabi Musa diperkenankan untuk bertemu dengan Allah di puncak gunung. Kemudian Allah meminta Nabi Musa untuk mengenapkan puasanya menjadi 40 malam. Setelah Nabi Musa selesai, Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, sebuah kitab yang berisi tuntunan kehidupan bagi kaum Bani Israel. Tentang kelahiran Nabi Musa terdapat pada surat Al-Qasas ayat 4 yang berbunyi, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Tentang kenabian Nabi Musa terdapat pada surat Al-A'raf ayat 103 yang berbunyi, "Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan bawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan." Kisah Nabi Harun alaihi salam. Allahu Akbar. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Saat Nabi Musa diangkat sebagai Nabi Allah, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun diizinkan untuk mendampinginya. Dan Harun pun diangkat sebagai Nabi. Ia berjuang bersama Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Nabi Musa menunjuk Nabi Harun sebagai pemimpin sekaligus pengawas bagi kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa sendiri
akan pergi ke puncak Gunung Sinai untuk menerima kitab dari Allah. Allahu Akbar. Semenjak kepergian Nabi Musa, kaum Bani Israel menjadi cemas. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Samiri. Ia sengaja mempengaruhi beberapa orang yang berhati lemah untuk mengikuti ajarannya. Samiri mengusulkan Allahu untuk Akbar. membuat patung sapi sebagai sesembahan. Di kemudian hari, Samiri membuat patung-patung berhala. Ia melebur beberapa emas dan mencetaknya menjadi patung sapi. Kepandaian Samiri dalam membuat patung menjadikan patung sapi buatannya seolah-olah bisa bersuara. Setelah patung sapi itu selesai dibuat, Samiri membawanya ke perkemahan. Ia telah membuat beberapa trik agar patung sapi itu bisa bersuara. Dan benar saja, saat angin berhembus menerpa patung itu, suara lenguhan sapi benar-benar terdengar sehingga membuat semuanya terkejut. Allahu Akbar. Sebagian besar kaum Bani Israel beralih menyembah patung sapi buatan Samiri. Mengetahui perilaku kaumnya yang menyimpang, Nabi Harun dengan keras mengingatkan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Namun, kaum Bani Israel tidak lagi mematuhi Nabi Harun. Subhanallah. Kaum Bani Israel tidak lagi percaya pada Nabi Harun maupun Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa telah pergi lebih lama daripada janjinya. Menurut mereka, Nabi Musa telah meninggalkan mereka semua dan tidak akan kembali Subhanallah. lagi. Oleh karena itu, mereka memilih mempercayai Samiri. Betapa luar biasa marahnya Nabi Musa saat mengetahui bahwa kaumnya telah berpaling pada kesesatan. Padahal ia hanya pergi selama 40 hari saja. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun tentang apa yang terjadi. Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri. Pada hari berikutnya, Samiri diusir dari kaum Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun kembali menyerukan agar kaum Bani Israel segera bertaubat kepada Allah. Allahu Akbar. Patung sapi Allahu buatan Akbar. Samiri akhirnya dibakar. Patung itu dibakar dengan api yang sangat besar hingga hangus dan menjadi abu. Setelah itu, kaum Bani Israel terbagi menjadi dua, yaitu kaum yang murtad dan kaum yang mengikuti Nabi Musa serta Nabi Harun. Allah. Sumber dalam Al-Quran Surat Toha ayat 25 hingga 34 yang berbunyi, berkata Musa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau, dan banyak mengingat engkau." Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Kesabaran Nabi Ayub menurun pada salah satu anak laki-lakinya, yaitu Bishr. Bishr bin Ayub adalah lelaki yang istimewa. Ia sangat bertakwa kepada Allah dan keimanannya sangat sempurna. Suatu ketika, raja yang memerintah kaumnya telah berusia lanjut dan berniat menyerahkan tahtanya. Sang raja mengumumkan kepada rakyatnya, bagi siapa saja yang sanggup menerima 3 syarat, maka dialah yang akan menjadi raja selanjutnya. Dan ternyata hanya Bishr saja yang berani menerima syarat tersebut. Ketiga syarat yang diajukan oleh sang raja adalah
sanggup berpuasa di siang hari, mendirikan sholat di malam hari, dan sanggup untuk tidak marah dalam keadaan apapun. Setelah menyatakan sanggup menjalankan syarat itu, Bishr pun dinobatkan sebagai raja dan diberi julukan Zulkifli yang mempunyai arti orang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan. Allahu Akbar. Zulkifli selalu berpuasa di siang hari, mengerjakan sholat di malam hari, dan tidak pernah marah sama sekali. Keteguhan iman Zulkifli membuat iblis tidak senang. Iblis mencari cara agar ia bisa membuat Zulkifli marah. Seusai zuhur, iblis menyamar menjadi seorang kakek dan menemui Zulkifli. Ia mengadu jika selama ini ia telah dianiaya oleh kaumnya. Raja Zulkifli pun meminta sang kakek untuk datang ke persidangan pada esok harinya. Keesokan paginya, Raja Zulkifli menunggu sang kakek di majelis persidangan. Sang raja berniat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sang kakek. Namun, hingga waktu zuhur tiba, sang kakek tidak kunjung datang. Raja Zulkifli pun meninggalkan persidangan untuk beribadah dan beristirahat. Rupanya, sang iblis memang sengaja tidak datang di persidangan itu untuk menguji kesabaran Raja Zulkifli dan membuatnya marah. Saat Raja Zulkifli hendak istirahat, kakek jelmaan iblis itu muncul kembali. Kakek itu kembali mengadukan nasibnya sambil menangis. Raja kemudian meminta kakek itu pulang dan datang ke persidangan esok hari. Setelah kakek itu keluar dari kamar, Raja Zulkifli pun beristirahat. Ia memerintahkan kepada pengawal untuk mencegah siapa saja yang berniat mengganggunya. Usaha iblis untuk membuat Raja Zulkifli marah ternyata gagal. Setelah diusir oleh pengawal, ia pun kembali menyusup ke dalam istana. Para pengawal merasa heran karena kakek itu bisa menyelinap masuk. Mereka pun sadar jika kakek tua itu bukanlah manusia biasa. Setelah itu, mereka memperketat penjagaan di depan pintu kamar sang raja. Allahu Akbar. Ternyata godaan sang iblis tidak mampu menggoyahkan iman Raja Zulkifli. Namun tak lama setelah itu, kesabaran Raja Zulkifli kembali diuji. Ada sekelompok orang durhaka yang berniat mengancam keselamatan kerajaannya. Raja Zulkifli kemudian meminta agar rakyatnya bersedia maju ke medan perang. Namun seruan Raja Zulkifli tidak ditanggapi oleh rakyatnya. Allahu Akbar. Rupanya seluruh rakyatnya takut mati sehingga mereka tidak mau pergi berperang. Jika sang raja bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mati saat berperang, barulah mereka mau maju ke medan perang bersama sang raja. Saat itu, sang raja berdoa kepada Allah. Ia meminta perlindungan dan keselamatan bagi semua rakyatnya. Doa Raja Zulkifli dikabulkan. Mereka berhasil memenangkan peperangan tanpa ada satupun rakyat yang mati di medan perang. Allahu Akbar. Setelah itu, Raja Zulkifli memerintah dengan adil dan bijaksana. Hingga wafatnya, Raja Zulkifli tetap memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak pernah marah. Zulkifli alaihissalam dikenal sebagai orang yang sangat sabar, sehingga Allah pun memujinya dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85, Allah menggolongkan Nabi Zulkifli sebagai orang yang sabar. Bunyi ayat itu adalah, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar." Kisah Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha. Yusha merupakan pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun yang taat. Semasa hidupnya,
ia berusaha untuk meneruskan ajaran nabinya. Namun, setelah Yusya wafat, kaum Bani Israel kembali pada kesesatan. Di tengah-tengah kaum yang sesat, Allah mengutus Nabi Samuel. Di masa kepemimpinan Nabi Samuel, kaum Bani Israel berhasil disatukan. Perbudakan, pemerasan, dan penindasan sudah jauh berkurang. Nabi Samuel lantas mengangkat Talut menjadi seorang raja. Talut adalah seorang pemuda yang taat beribadah sesuai ajaran Nabi Musa. Setelah diangkat menjadi raja, Talut menghimpun kekuatan Bani Israel. Ia menyerukan kepada rakyatnya untuk bergabung menjadi prajurit kerajaan. Seruan Raja Talut sampai di kota Bethlehem, tempat tinggal Daud kecil. Daud kemudian bergabung sebagai prajurit Bani Israel. Saat itu, usia Daud masih belasan tahun dan senjata andalannya hanyalah ketapel yang biasa ia gunakan untuk menggembala domba. Sesungguhnya, Daud masih keturunan Nabi Yakub. Allahu Akbar. Suatu ketika, kaum Bani Israel berperang dengan kaum Palestina. Sebelum berangkat ke medan tempur, Raja Talut berpesan jika nanti menemui sungai, janganlah meminum airnya. Bagi siapa yang melanggar, maka ia tidak termasuk pengikut Raja Talut. Saat pasukan itu menemui sebuah sungai, sebagian besar prajurit langsung meminum air sungai itu. Sebagian lainnya tetap mematuhi larangan sang raja. Daud termasuk dalam orang-orang yang mematuhi raja mereka. Allahu Akbar. Saat mereka menyeberangi sungai, orang-orang yang telah meminum air sungai itu langsung melemah dan patah semangat. Sedangkan mereka yang menuruti perintah raja tetap bersemangat tinggi dan siap untuk berperang. Daud bertempur dengan gagah berani. Batu-batu dari ketapelnya berhasil merobohkan banyak sekali musuh. Bahkan, ketapel Daud berhasil melumpuhkan raja musuhnya sehingga ia pulang sebagai pahlawan perang. Atas keberhasilannya mengalahkan raja musuh, Daud diangkat sebagai panglima perang meskipun ia masih kecil. Seiring waktu, Daud semakin populer di kalangan kaum Bani Israel. Hal ini sempat membuat Raja Talut membenci Daud dan berniat untuk mencelakakan Daud. Ia takut jika Daud merebut tahtanya. Allahu Akbar. Jauh setelah Raja Talut wafat, kerajaan Bani Israel dipimpin oleh anak Raja Talut. Ia memimpin dengan tidak adil. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam kerajaan. Banyak di antara rakyat Bani Israel menghendaki Daud menjadi raja. Maka diangkatlah Daud sebagai raja. Ia memerintah dengan sangat adil. Sifat Daud yang santun semakin membuat rakyat menyukainya. Allahu Akbar. Selain sebagai raja, Daud juga diangkat sebagai Nabi Allah. Nabi Daud diberi banyak mukjizat oleh Allah. Di antaranya adalah mampu memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, dapat melunakkan besi dengan tangan kosong, dikaruniai kecerdasan yang luar biasa, dan mukjizat yang paling besar adalah diberikannya Kitab Zabur sebagai tuntunan dan pedoman dalam beribadah kepada Allah. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Serunya kisah Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan hewan. Pilih halaman, kemudian tekan tombol otomatis atau baca sendiri. Subhanallah. Sulaiman Allahu adalah putra Akbar. dari Nabi Daud alaihi salam. Ia terkenal dengan sifatnya yang terpuji dan juga cerdas. Pernah suatu ketika, ada dua orang wanita yang memperebutkan satu bayi. Mereka berdua menghadap kepada Subhanallah. Nabi Daud
untuk Allahu meminta Akbar. keadilan. Nabi Daud memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih tua. Keputusan ini membuat wanita yang lebih muda merasa kecewa. Ia pun meminta Sulaiman untuk memberikan saran supaya adil bagi kedua wanita Subhanallah. itu. Sulaiman meminta Allahu bayi Akbar. itu dibelah menjadi dua. Allahu Akbar. Saran Sulaiman disambut dengan gembira oleh wanita yang lebih tua. Baginya, itu adalah keputusan yang adil. Sementara wanita yang lebih muda nangis tersendu. Ia berkata, "Lebih baik aku kehilangan bayiku daripada ia dibelah menjadi dua." Sulaiman pun memutuskan bahwa bayi itu adalah Allahu anak dari Akbar. wanita yang lebih muda. Karena seorang ibu tidak mungkin tega melihat anaknya disakiti. Kecerdasan, kebijaksanaan, dan keadilan pada diri Sulaiman begitu tinggi. Rakyat Bani Israel langsung mengangkat Sulaiman menjadi raja setelah Nabi Daud wafat. Allah kemudian mengangkat Sulaiman menjadi rasulnya. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mencapai masa kejayaan. Mereka hidup dalam kemakmuran. Namun, pada masa itu pula, praktek ilmu sihir semakin berkembang. Banyak ahli sihir yang bersekutu dengan setan untuk mempengaruhi rakyat Bani Israel agar meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman memerintahkan agar semua buku sihir dikumpulkan. Semua buku sihir dikumpulkan dan dikubur di bawah istana. Nabi Sulaiman berdoa, memohon ampun atas dosa dan kesalahan rakyatnya. Nabi pun berpesan, siapapun yang mencoba mengambil catatan ini, niscaya dia akan hangus terbakar. Setelah itu, rakyat Bani Israel pun kembali ke ajaran yang benar. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk membangun sebuah rumah suci atau Baitul Maqdis untuk menyembah dan memuliakan Allah. Pasukan Nabi Sulaiman bahu-membahu membangun Baitul Maqdis di kota Yerusalem. Setelah rumah suci selesai, Allah memerintahkan umatnya untuk berziarah dan berhaji ke Baitul Maqdis tersebut. Nabi Sulaiman pernah bernazar akan berkeliling dunia setelah Baitul Maqdis selesai dibangun. Maka berangkatlah Nabi Allahu Sulaiman beserta para pasukannya. Mereka akhirnya tiba di lembah Asgalan, sebuah lembah yang dihuni oleh kerajaan Semut. Sang Raja Semut memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bersembunyi karena pasukan Nabi Sulaiman sudah dekat. Dan saat tiba di lembah tersebut, Nabi Sulaiman memerintahkan agar pasukannya berhenti sejenak. Allah. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Nabi Sulaiman dikaruniai kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Karenanya, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak agar para semut bisa mencari tempat berlindung yang aman. Setelah semua semut aman, Nabi Sulaiman pun memerintahkan pasukannya untuk kembali berjalan. Allahu Akbar. Beberapa waktu kemudian, sampailah rombongan Nabi Sulaiman di sana, sebuah padang pasir yang gersang dan tandus. Ketika sedang beristirahat, Nabi Sulaiman menerima laporan yang mengejutkan dari pasukannya, yaitu burung Hud. Burung Hud berkata bahwa di negeri Yaman ada kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balkis yang sangat cantik jelita. Seluruh kerajaan itu menyembah pada matahari. Nabi Sulaiman lantas mengutus burung Hud ke Sabah untuk menyampaikan surat. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman meminta agar seluruh kerajaan Sabah berhenti menyembah matahari dan menyembah hanya kepada Allah saja. Allahu Akbar. Rupanya kerajaan Sabah tidak mau menuruti perintah Nabi Sulaiman. Ratu Balkis mengutus pengawalnya untuk menemui Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut, pastilah ia hanya manusia biasa dan bukan Allahu utusan Tuhan. Kabar tentang rencana Ratu Balkis didengar oleh burung Hud. Segera saja burung Hud menemui Nabi Sulaiman. Mendengar berita tersebut, Nabi Sulaiman mengerahkan seluruh pasukannya, baik itu manusia, jin, ataupun Allahu binatang, Akbar. untuk membangun sebuah istana yang megah. Allahu Akbar. Istana itu selesai sebelum utusan Ratu Balkis tiba. Istana yang begitu megah menggambarkan kejayaan Bani Israel. Dan kemudian Raja Sulaiman dianggap sebagai Nabi Allah. Utusan Ratu Balkis merasa ciut. Kekayaan Allahu negeri Akbar. Sabah bukanlah tandingan Raja Sulaiman. Munzir, utusan sang ratu, menyampaikan pesan.
bahwa kerajaan Sabah tidak akan tunduk pada Raja Sulaiman. Dan Tuhan mereka tetaplah matahari. Mendengar pesan itu, Allahu Nabi Sulaiman berkata, "Sungguh, kami akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang kalian pasti tidak akan sanggup untuk melawannya." Subhanallah. Ancaman Nabi Sulaiman tentang perang membuat Ratu Balkis cemas. Ia bersama para tetua kerajaan berdoa kepada matahari untuk meminta petunjuk. Namun, matahari tidak memberikan jawaban. Pada saat itulah Ratu Balkis sadar, matahari Subhanallah. bukanlah Tuhan. Maka, ia bersama rombongan kerajaan pergi menuju istana Sulaiman. Sebelum Ratu Balkis tiba, Raja Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa singgasana atau kursi Ratu Balkis ke istananya. Jin Subhanallah. Ifrit yang merasa hebat menyanggupinya. Namun ia gagal. Jarak istana Ratu Bilqis dan istana Raja Sulaiman sangatlah jauh. Hingga akhirnya ada seorang ahli kitab yang sanggup membawa kursi tersebut. Begitu tiba di istana Raja Sulaiman, Subhanallah. Ratu Balkis terkejut melihat kursinya ada di situ dan lebih cepat daripada dirinya. Kemudian ia pun mengakui Raja Sulaiman sebagai nabi dan berjanji untuk bertaubat serta beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman kemudian menikah dengan Ratu Balkis, dan itu artinya kerajaan Bani Israel bersatu dengan kerajaan Sabah. Kekuatan ini menjadikan mereka semakin besar dan berjaya, hidup dalam cahaya iman sesuai dengan ajaran Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman dan para semut ada di dalam Al-Quran. Ketika rombongan Nabi datang, semut berteriak, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Surat An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surat An-Naml ayat 19.